Bayangin gini, lo lagi duduk sendirian di suatu sore, sambil mikirin hidup, tiba-tiba muncul pertanyaan sederhana, tapi bikin lo nggak bisa tidur. Kenapa ya? Ada orang yang kerja keras setengah mati, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Sementara ada juga orang yang kelihatannya biasa aja, tapi hidupnya stabil. Punya kebebasan finansial, bahkan bisa menikmati waktu lebih banyak sama keluarga. Dan jawabannya seringkali bukan sekadar kerja keras, tapi ada di pola pikir yang mereka punya. Lo tahu nggak, kalau cara lo mikir soal uang, peluang, dan hidup bisa jadi penentu terbesar arah nasib lo ke depan. Karena kadang masalahnya bukan di jam kerja yang panjang, bukan juga di tenaga yang lo keluarin, tapi di gimana cara lo ngelihat dunia dan diri lo sendiri. Nah, di sini gue mau ajak lo ngobrol santai. Kita kulik bareng tentang 7 pola pikir kaya yang kalau lo terapin secara konsisten bisa benar-benar ngubah nasib finansial lo. Bahkan mungkin lebih jauh dari yang pernah lo bayangin sebelumnya. Jadi coba lo dengerin sampai akhir, karena siapa tahu ini bisa jadi titik balik yang lo butuhin buat hidup lo sekarang. Pertama-tama, pola pikir yang paling mendasar adalah berani percaya kalau lo layak buat kaya. Kedengeran sepele ya, tapi kenyataannya banyak orang di luar sana yang dari awal udah ngebatasin diri sendiri. Ngomong ke diri mereka, gue mah orang biasa, gak mungkin bisa sukses. Dan kalimat kecil kayak gini pelan-pelan jadi tembok besar yang ngehalangin langkah. Lo harus ngerti kalau keyakinan diri itu ibarat fondasi. Kalau lo nggak percaya bisa kaya, lo nggak akan pernah berusaha nyari peluang, nggak akan mau belajar lebih dalam, dan nggak akan ngambil resiko yang dibutuhin buat berkembang. Orang-orang kaya punya pola pikir berbeda. Mereka nganggap kekayaan itu sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diraih, bukan cuma warisan atau keberuntungan. Dan begitu mereka percaya diri, mereka layak. Energi itu nular ke tindakan mereka sehari-hari. Nah, coba lo tanyain ke diri lo sekarang. Lo percaya nggak kalau lo juga layak kaya? Kalau jawabannya masih ragu-ragu, mungkin itu PR pertama yang harus lo kerjain. Pola pikir kedua adalah fokus sama solusi. Bukan masalah. Lo pasti pernah lihat orang yang setiap ada tantangan langsung bilang, wah susah, nggak bisa, pasti gagal. Dan ada juga orang yang ketemu tantangan malah mikir, oke, gimana caranya ini bisa kelar? Nah, bedanya ada di sini. Orang kaya terbiasa ngelatih otak mereka buat cari jalan keluar. Karena mereka tahu setiap masalah pasti ada celah buat dipecahin. Contoh gampangnya, kalau bisnis mereka lagi sepi, mereka nggak berhenti dengan alasan pasar lagi lesu. Tapi mereka mikir kreatif, gimana caranya bikin produk lebih menarik, gimana caranya bikin strategi pemasaran baru. Mereka nggak stuck di keluhan. Dan pola pikir kayak gini bikin mereka terus bergerak, terus maju. Sementara banyak orang berhenti karena fokusnya cuma di masalah. Jadi coba mulai sekarang, setiap kali ada tantangan, latih diri lo buat nanya, oke, solusinya apa? Itu akan ngubah cara lo ngadepin hidup. Pola pikir ketiga adalah investasi pada diri sendiri. Ini penting banget, karena banyak orang pengen kaya tapi pelit sama diri sendiri. Pelit buat belajar, pelit buat ningkatin skill. Padahal orang kaya ngerti banget kalau aset terbesar mereka bukan uang di rekening, tapi otak dan kemampuan mereka. Makanya mereka rajin baca buku, ikut seminar, belajar dari mentor, bahkan rela bayar mahal buat dapat ilmu baru. Karena mereka sadar setiap pengetahuan baru bisa jadi jalan menuju peluang lebih besar. Jadi kalau lo sekarang masih mikir sayang ngeluarin uang buat belajar, coba lo balik. Perspektifnya itu bukan biaya, itu investasi. Karena skill yang lo punya nggak bisa diambil orang lain dan bisa terus lo pakai sampai kapanpun. Jadi jangan ragu invest sama diri lo sendiri. Pola pikir keempat adalah berani ngambil resiko yang terukur. Banyak orang gagal karena mainnya terlalu aman. Mereka takut salah, takut rugi, akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Sementara orang kaya ngerti kalau resiko itu bagian dari permainan. Tapi bedanya mereka nggak asal ambil resiko. Mereka belajar dulu, ngitung dulu, bikin strategi, baru melangkah. Contohnya kalau mau buka usaha, mereka bukan asal ikut tren, tapi mereka riset pasar, bikin perhitungan modal, prediksi kerugian, dan dari situ mereka berani jalan. Nah, pola pikir ini bikin mereka selalu selangkah lebih maju. Jadi kalau lo pengen berkembang, lo juga harus berani keluar dari zona nyaman, karena nggak ada yang berubah kalau lo terus main aman. Pola pikir kelima adalah mikir jangka panjang. Ini yang sering dilupain banyak orang. Kebanyakan orang mikirnya pengen hasil instan, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses. Makanya gampang kejebak sama skema-skema cepat kaya. Padahal orang kaya mikirnya beda. Mereka lebih sabar, mereka mikir soal 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka rela tunda kesenangan sekarang demi hasil lebih besar nanti. Contoh simpelnya, mereka lebih milih nabung atau investasi daripada foya-foya beli barang branded yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Mereka ngerti kalau kekayaan sejati itu hasil dari konsistensi jangka panjang, bukan hasil semalam. Jadi coba lo mulai belajar buat ngelihat masa depan lo. Apa yang lo lakuin sekarang itu investasi buat siapa diri lo 5 tahun ke depan. Pola pikir keenam adalah nggak takut gagal,
Gue yakin lo juga pernah ngalamin kegagalan. Entah itu gagal usaha, gagal ujian, atau gagal ngejar sesuatu. Dan banyak orang berhenti karena gagal sekali, padahal orang kaya ngeliat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir cerita. Mereka paham kalau setiap kegagalan nyimpen clue penting buat sukses. Kayak Thomas Edison yang ribuan kali gagal bikin lampu, dia bilang gue nggak gagal. Gue cuma nemuin ribuan cara yang nggak berhasil. Nah, mindset kayak gini bikin mereka kuat dan tahan banting, karena mereka nggak gampang nyerah. Jadi coba ubah cara lo ngeliat gagal. Jangan lagi bilang gue gagal, tapi bilang gue belajar. Dan dari situ lo bisa tumbuh lebih kuat. Pola pikir ketujuh adalah ngerti nilai waktu. Ini salah satu aset paling berharga yang sering disepelein. Banyak orang mikir uang bisa nyelamatin semuanya, padahal waktu yang terbuang nggak bisa balik. Orang kaya ngerti banget kalau waktu itu sama dengan uang, bahkan lebih berharga dari uang. Makanya mereka pintar mendelegasikan. Mereka nggak mau buang waktu buat hal-hal kecil yang bisa dikerjain orang lain. Mereka fokus di hal-hal yang punya nilai besar. Mereka juga ngerti pentingnya punya waktu buat keluarga, buat kesehatan. Karena apa gunanya kaya kalau hidup lo habis di kerjaan dan gak bisa nikmatin hasilnya. Jadi mulai sekarang, coba lo hargain waktu lo. Jangan buang buat hal-hal yang gak penting. Pikirin apa yang bener-bener kasih nilai ke hidup lo. Nah, kalau lo perhatiin, 7 pola pikir ini sebenarnya bukan hal yang rumit. Semuanya bisa dipelajari dan dibiasakan. Tapi masalahnya banyak orang berhenti karena gak sabar. Atau merasa ini terlalu berat. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang lo ulang setiap hari. Jadi kalau lo pengen nasib finansial lo berubah, coba lo mulai dari sekarang, ubah cara lo mikir, tanemin 7 pola pikir tadi dalam hidup lo, dan konsisten jalanin. Karena pada akhirnya, kekayaan itu bukan cuma soal punya banyak uang, tapi soal kebebasan buat milih hidup yang lo mau, soal ketenangan batin, karena lo nggak lagi dikejar-kejar tagihan. Soal punya waktu berkualitas sama orang-orang yang lo sayang, dan itu semua bisa lo raih kalau lo punya pola pikir yang tepat. Jadi tenang aja, lo nggak harus sempurna sekarang juga. Lo cukup mulai melangkah satu demi satu. Karena perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dari satu langkah kecil. Percaya deh, kalau lo sabar dan konsisten, lo juga bisa ngerasain hidup yang lebih baik dari yang lo bayangin. Jadi tetap semangat, jangan keburu nyerah. Terus belajar, terus berkembang, dan biarin hidup lo pelan-pelan berubah ke arah yang lo impikan. Kalau lo ngerasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang bisa belajar bareng kita. Karena siapa tahu, satu langkah kecil dari lo bisa jadi titik balik besar buat hidup orang lain juga.